Oke teman-teman, kali ini di tangan saya ya teman-teman ada dua jenis produk yang sering ditanyakan oleh teman-teman, dimana kedua produk ini adalah yang satu pupuk organik cair, vitamin organik cair atau VITO, yang satu adalah ekstragen. Dan kemudian pertanyaan yang pertama dari teman kita, katanya, "Bang, apakah gue boleh pupuk organik cair dicampur dengan pupuk hayati?" Ya teman-teman, sebagaimana yang teman-teman ketahui, kita bahas dulu masalah perbedaan antara pupuk organik cair ya teman-teman dengan pupuk hayati. Yang pertama ya teman-teman, simak penjelasannya baik-baik. Untuk pupuk organik cair ya, untuk VITO ini kan jenis pupuk, artinya pupuk ini adalah mengandung bahan kimia, sehingga jika kita aduk atau kita campur dengan pupuk hayati, maka salah satu dari pupuk ini akan tidak ada efek sampingnya. Dan untuk pupuk hayati ini ya teman-teman, yang pertama, teman-teman silahkan aplikasikan dengan cara tunggal. Tidak boleh dicampur, tidak boleh dicampur dengan fungisida, insektisida, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini adalah pupuk ekstragen, pupuk hayati, sehingga jika dicampur ini tidak akan ada efek sampingnya. Kemudian untuk VITO ini adalah sebagai pupuk organik cair, sehingga kalau ini kita aplikasikan dengan menggunakan pupuk lain, dicampur dengan pupuk lain, ini akan tetap ada manfaatnya, efek sampingnya terhadap tanaman yang kita miliki ya teman-teman. Baik itu tanaman cabai, tanaman terong, dan lain sebagainya, sesuai dengan ada yang digambar seperti ini. Dan kemudian kita ke pupuk hayati dulu. Nah ya teman-teman, untuk pupuk hayati ini silahkan teman-teman kocor kepada akar tanaman, sehingga tanaman yang teman-teman miliki itu cenderung menjadi sehat dan pertumbuhannya baik. Aplikasikan tunggal ya teman-teman. Nah, untuk dosisnya ya teman-teman, 40-60 ml air dicampur dengan 15 liter air, sama seperti VITO. VITO ini pun juga sama, 15 liter air kita gunakan 50 ml ya, 50 ml dicampur dengan 15 liter air. Kalau jeliken atau sprayer yang teman-teman miliki itu adalah 16 liter, jadi gunakan VITO ini adalah 60 ml per 16 liter air ya teman-teman. Nah, kemudian efek samping yang kedua, kita akan bahas dulu tentang kelebihan pupuk VITO ya teman-teman. Jika pupuk ini dosisnya terlalu banyak, ya, jika pupuk ini dosisnya terlalu banyak, maka yang akan terjadi adalah daun cabai yang teman-teman miliki itu akan cenderung keriting. Ini kalau kelebihan pupuk ya, kelebihan pupuk spray akan menjadi keriting. Dan sebagaimana yang kita ketahui, daun cabai keriting itu berasal dari atau diakibatkan oleh trips atau tungau. Dan kemudian adalah kelebihan pupuk, baik pupuk kocor ataupun pupuk spray, itu yang mengakibatkan faktor-faktor yang mengakibatkan daripada daun cabai kita itu menjadi keriting ya teman-teman. Dan kemudian efek sampingnya pun ketika memang kelebihan pupuk, baik pupuk organik cair ataupun pupuk kocor itu tadi, jangan kemudian teman-teman berpikir bahwa tanaman cabai saya daunnya menjadi keriting, tanaman cabai saya daunnya kok menjadi kerdil seperti itu, setelah melakukan proses pemupukan atau melakukan proses penyepraian. Kemudian teman-teman spray dengan menggunakan abametin, kemudian teman-teman spray dengan menggunakan imidacloprid, tapi ternyata daun cabai yang teman-teman miliki itu ternyata masih keriting juga. Nah, inilah faktor yang jarang diketahui, bahwa kelebihan pupuk spray pun, pupuk organik cair pun, itu mengakibatkan daripada daun cabai itu menjadi keriting ya teman-teman. Dan kemudian bagi teman-teman yang menggunakan pupuk hayati baik IM4
atau lain sebagainya ya, pupuk hayati, silahkan teman-teman gunakan, aplikasikan 14 hari sebelum penanaman di lahan. Dan kemudian jika memang sudah tumbuh tanamannya, silahkan teman-teman aplikasikan per 10 hari sekali dengan dikocor ataupun dispray ya teman-teman. Dan sekarang kita ke harga dulu ya teman-teman. Untuk harga Vito ini kemasan 5 liter ya, kemasan 5 liter ini saya membelinya di daerah saya teman-teman. Mungkin setiap daerah harganya cenderung berbeda ya, tapi untuk di daerah saya ini belinya saya hampir 100.000 rupiah lah, 100.000 rupiah lebih sedikit ya untuk 5 liter air. Dan untuk ekstragennya ini, karena ekstragen adalah saya pemberian dari kelompok tani saya, terima kasih pada Poktan ya, kelompok tani daerah saya yang telah memberikan saya ini kalau beli harganya sekitar 65.000 rupiah ya teman-teman. Tapi karena memang ini saya mendapatkannya secara gratis atau secara cuma-cuma dari kelompok tani ya, alhamdulillah kita ini akan aplikasikan ya teman-teman pada tanaman cabai kaliber yang saya miliki ya teman-teman. Dan kedua bahan ini tentunya tidak boleh dicampur sekali lagi ya teman-teman. Dan memang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya bahwa ketika musim hujan teman-teman stop dulu proses pemupukan dengan menggunakan pupuk makro, artinya stop pengocoran dan stop penugalan pupuk, dan teman-teman hanya mengaplikasikan pemupukan melalui foliar ya teman-teman, dimana foliar itu adalah pemupukan dengan cara dispray. Nah, pemupukan dengan cara dispray ini selama teman-teman menggunakan pupuk organik cair, baik itu Super Trobos, baik itu merek dagang yang lain termasuk Vito ini, adalah itu sangat baik sekali ketika memang sekarang di musim hujan. Dan kemudian apakah Bang di musim kemarau kita bisa mengaplikasikan hal yang sama untuk pupuk organik cairnya? Ya teman-teman, itu sah-sah saja. Ketika musim kemarau teman-teman silahkan menggunakan pupuk organik cair dengan cara dispray, itu bagus ya teman-teman. Hanya karena memang untuk di musim kemarau biasanya kita dibarengi dengan melakukan proses pemupukan makro dengan melakukan proses pengocoran, baik itu di fase vegetatif ataupun di fase generatif ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Hati-hati lala mencampur pupuk organik cair dengan pupuk hayati ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung seperti biasa atau baru menemukan channel ini. Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat bagi halayak para petani, khususnya di seluruh Nusantara, umumnya bagi semuanya. Karena memang real murni adalah pengalaman pribadi, mencerminkan bahwa proses budidaya atau tutorial penanaman cabai ataupun terong dan penanaman yang lainnya itu adalah keberhasilan yang akan kita dapatkan ya teman-teman. Masalah harga belakangan, yang penting pertumbuhan tanaman kita bagus ya teman-teman. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.